Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Dodi. Rokok ketengan bang. Aku sudah paham sekarang ya. Sudah mencari di Google apa itu ketengan dan sudah paham. Makasih banyak Bang Dodi. Semoga lancar rezekinya dan sehat selalu untuk sekeluarga ya. Amin. Oke guys, tanpa lama-lama kita langsung ke videonya. Truyan berangkat dari kota kekacauan primal segera setelah Lofeng memberitahunya berita itu dan tiba di daerah rahasia pada hari yang sama. Di dalam pusat transportasi wilayah rahasia primal, Lofeng mengenakan baju besi hitam dan Truyan mengenakan baju besi emas saat mereka berangkat dari pesawat luar angkasa dan mendarat di hamparan tak terbatas wilayah rahasia primal. Guru, kita jauh dari tanah warisan, kata Lofeng. Apakah kamu punya koordinat lokasi terdekat? Yang paling dekat berjarak 1 miliar tahun cahaya, kata Truyan. Lofeng melambaikan tangannya dan makhluk yang ditutupi sisik muncul. Makhluk itu memiliki selaput ungu di wajahnya dan penampilannya menarik perhatian banyak prajurit kuat di daerah itu. Bisikan-bisikan terdengar di antara kerumunan. Bagaimana mungkin Truyan meninggalkan kota kekacauan primal? Lalu siapa yang bersamanya? Pria berbaju hitam itu. Mungkinkah itu Kaisar Sungai Pedang? Semua orang mengatakan Kaisar Sungai Pedang adalah Lofeng. Dan kita semua tahu Lofeng adalah murid Truyan. Lofeng mengangkat bahu. Menjadi terkenal itu tidak selalu buruk. Dia menoleh pada pelayannya dan berkata dengan suara keras, "Lakukan teleportasi." "Baik tuan," sahut pelayan itu. Proses teleportasi pun segera dimulai. Kilatan cahaya biru kehijauan mengelilingi Lofeng dan Truyan. Mereka segera tiba di suatu tempat yang tenang, jauh dari wilayah manusia. Truyan berkata, "Seberapa cepat kapalmu bisa melaju?" 72 kali kecepatan cahaya, kata Lofeng. Ia mendesah pelan. "Aku punya satu yang 10% lebih cepat, tetapi diambil oleh seorang kesatria." "Ah, itu pasti kesatria hijau," kata Kaisar Truyan sambil mengangguk. "Betapa cerobohnya kamu berurusan dengannya. Aku punya kapal yang kecepatannya 90 kali kecepatan cahaya." Ia tersenyum melihat ekspresi wajah Lofeng. "Akhirnya, aku punya sesuatu yang bisa dibanggakan." Lofeng terkejut. Truyan melambaikan tangannya, dan sebuah pesawat ruang angkasa berbentuk pesawat ulang-alik muncul di langit. Pesawat itu bersinar dengan lapisan emas yang berkilau. Pintu terbuka. Lofeng serta Truyan memasuki pesawat ruang angkasa. Begitu mereka berada di atas, pesawat itu langsung melaju dan mereka memasuki alam semesta gelap. Dan dalam sekejap, kecepatannya meningkat menjadi kecepatan cahaya. Perjalanan antar bintang adalah kegiatan yang membosankan. Pemandangan di luar kapal tidak pernah berubah, dan kemudian di dalam kapal berjalan hampir tidak berubah. Di dalam sebuah kabin, tubuh klan Musa hadir sementara tubuh penduduk bumi kembali ke dunia internal dan mulai berlatih kitab 9 volume. Di dalam dunia internal, di padang rumput tak terbatas, Lofeng memandang binatang bertanduk emas dari jauh. "Itu logam ketiga dari kitab 9 volume, kata Lofeng penuh kegembiraan. Lofeng menatap binatang bertanduk emas dari jauh. Selama 2000 tahun terakhir dihabiskan di neraka es. Binatang bertanduk emas telah mencapai tujuannya. Namun Lofeng menyadari ada masalah.
Gen binatang bertanduk emas 10 kali lebih kuat daripada manusia. Dan sekarang setelah menyelesaikan 5 malapetaka dari kitab 9 volume, binatang bertanduk emas 480 kali lebih kuat daripada manusia. Sungguh keterlaluan untuk dipahami. Bahkan ras doku atau mata perak tidak lebih dari 100 kali lebih kuat daripada manusia. Lo Feng mendesah. Itu berarti saat aku menjadi seorang Undying, aku akan menjadi 100 kali lebih kuat dari seorang penguasa sektor. Sementara binatang ini bisa menjadi 48 juta kali lebih kuat. Banyak bentuk kehidupan khusus yang bahkan tidak sekuat itu. Sebelumnya aku sudah tahu bahwa semakin unggul gen seseorang, semakin tidak efektif kekuatan dari kristal sungai darah. Fungsi kekuatan itu jelas terlihat saat gen berada pada level rendah. Namun, bagi individu seperti Guru Shousanke, kekuatan itu mungkin tidak memberikan manfaat apapun. Binatang bertanduk emas telah mempraktikkan kitab 9 volume untuk waktu yang lama, dan kekuatannya sudah setara dengan bentuk kehidupan khusus. Saat binatang ini menggunakan kekuatan sungai darah lagi, efeknya jauh lebih kecil. Lo Feng menjadi semakin kuat dengan berlatih selama perjalanan, dan kekuatan sebenarnya dari buku itu berangsur-angsur terlihat. 4 bulan kemudian, Lo Feng mendengar suara Truyan memanggilnya. Lo Feng dan Truyan sedang melihat keluar melalui pemandangan virtual. Ini adalah wilayah rahasia dewa leluhur yang legendaris. Truyan merasa takjub. Wilayah rahasia dewa leluhur adalah salah satu wilayah rahasia paling berbahaya di alam semesta, kata Lo Feng dengan heran. Wilayah itu sama sebenarnya dengan negara semesta, dan daerah berbahaya ada di mana-mana. Bahkan para kesatria tidak dapat bertahan hidup di sana. Salah satu hal yang paling umum di wilayah rahasia ini adalah pusaran air Heichong, kata Truyan. Bahkan pusaran air kecil pun dapat melukai seorang kesatria dengan parah. Dan pusaran air yang besar dapat menghabisi mereka selamanya. Lihat, itu adalah pusaran air Heichong di depan kita. Pesawat ruang angkasa itu melambat dan berhenti. Lo Feng dan Truyan terbang keluar. Di antara bintang-bintang itu, ada pusaran air Heichong yang saling mengejar. Lo Feng dan Truyan berdiri di antara bintang-bintang dan saling memandang. Di mana itu? Kata Lo Feng sambil mengerutkan kening. Aku tidak bisa melihat tanah warisan. Tunggu saja, kata Truyan. Tiba-tiba, ruang itu terpelintir dan menghisap mereka seperti serangkaian pusaran. Lo Feng dan Truyan sama-sama memiliki kemauan yang kuat dan menyadari ada sesuatu yang salah. Itu adalah seorang kesatria, pikir Lo Feng. Hanya seorang kesatria yang dapat berteleportasi tanpa membiarkan kita mengenalinya. Aku pemandu sekolah dewa leluhur, kata sang kesatria. Berikan aku token itu, manusia, atau kalian akan mati bersamanya. Lo Feng dan Truyan keduanya merasa seperti terjebak dalam api, dan Lo Feng merasa seperti perahu yang terombang-ambing hilang di lautan. Guru, apakah dia seorang jenderal? Lo Feng bertanya dalam hati. Seharusnya begitu, jawab Truyan. Token-token itu langka, kata sang kesatria sambil tersenyum. Tidak heran, ras manusia adalah salah satu dari 6 ras teratas. Mengirim 2 orang dengan token pada saat yang sama, itu sungguh mengesankan. Ikutlah denganku. Kesatria itu terbang bersama Lo Feng dan Truyan di sampingnya. Apakah kalian melihatnya? Sang kesatria menunjuk ke arah sungai yang berwarna-warni dan indah. Mereka berdua mengangguk. Kemarilah dan lihatlah lebih dekat. Sang kesatria memindahkan mereka ke tepi sungai. Apakah ini danau aurora 5 warna? Truyan bertanya, gembira dengan gagasan itu. Kamu tahu sesuatu? Sang kesatria memujinya. Ya, itu memang danau aurora 5 warna. Sang kesatria menjelaskan. Kamu melihatnya sebagai sungai hanya karena kamu berdiri di permukaan yang sama.
Namun, jika kamu terbang di atasnya dan melihatnya, kamu akan melihat danau berbentuk lingkaran. Danau ini berdiameter 10 tahun cahaya yang sangat dahsyat. Satu aurora dapat melukai seorang kesatria dengan parah. Dan danau ini terbentuk dari sinar aurora yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah salah satu harta karun tak ternilai yang paling kuat di alam semesta. Baik Lo Feng maupun Truyan tercengang. Bahkan satu aurora pun sekuat itu. Tidak heran jika sekolah dewa leluhur adalah kekuatan pertama di alam semesta. Lo Feng malah mengingat menara bintang miliknya. Ada banyak sekali aurora di permukaan danau, dan bersama-sama itu berfungsi sebagai harta karun penjaga sekolah dewa leluhur. Beruntung sekali bagimu untuk bisa melihat harta karun tak ternilai di level ini, kata sang kesatria. Ada harta karun tak ternilai lainnya di level ini, menara bintang. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipindahkan oleh siapapun, dan banyak orang kuat di alam semesta masih belum mengetahui kekuatan sebenarnya dari menara itu. Truyan terkejut. Sepertinya kamu tidak tahu segalanya. Kesatria itu menggelengkan kepalanya. Menara bintang adalah salah satu harta karun yang paling mudah dilihat, tetapi juga paling mistis dan tak ternilai di alam semesta. Tidak seorang pun mampu mengungkapkan misteri di baliknya, dan tidak seorang pun dapat mengambilnya. Menara itu telah berdiri di sana selamanya. Aku sudah selesai bicara, dan aku akan membawa kalian ke Pulau Bahuinia sekarang, kata sang kesatria. Setelah itu, dia berteleportasi. Apakah kalian melihatnya? Sang kesatria menunjuk ke dasar danau. Itulah Pulau Bahuinia. Masuklah, sang kesatria langsung terbang masuk. Mereka merasa seperti sedang berbaris di danau sungguhan, dan aurora menenangkan tubuh mereka. Pulau itu menjadi semakin besar saat mereka mendekatinya. Ini adalah Pulau Bahuinia, tempat tinggal para pewaris dewa binatang, kata sang kesatria tepat sebelum mereka mencapai pulau itu. Dan ini adalah tepi danau. Kesatria, Lo Feng, dan Truyan mendarat di pulau itu seperti tiga sinar cahaya. Lo Feng berkata, ada begitu banyak istana. Sepertinya ada banyak orang kuat yang tinggal di sini. Lihat itu, kata sang kesatria sambil menunjuk ke langit. Lo Feng melihat lingkaran cahaya menyelimuti seluruh pulau. Lingkaran cahaya itu terus membesar sebelum menghilang. Lalu lingkaran cahaya baru terbentuk. Setiap lingkaran cahaya terbuat dari benang-benang hukum waktu, ruang, emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan cahaya. Ini adalah batas hukum. Sang kesatria menatap langit cahaya itu dengan penuh semangat. Sekolah dewa leluhur adalah kekuatan pertama di alam semesta dan bertanggung jawab untuk menjaga jalannya hukum alam semesta, dan sekolah itu dilindungi oleh hukum. Lo Feng kebingungan. Wilayah rahasia sekolah kita memiliki makhluk dan harta karun yang paling istimewa, kata sang kesatria. Danau aurora 5 warna juga dihadiahi oleh hukum alam semesta. Apakah yang kita lakukan adalah mengikuti hukum, dan sekolah dewa leluhur menentang hukum alam semesta? Betapa mengerikannya hal itu, gumam Lo Feng. Ikutlah denganku, kata sang kesatria. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun tempat tinggal di pulau itu. Mereka berjalan ke tanah di samping sungai. Sang kesatria berkata, kalian berdua akan membangun istana di sini. Ingat, setiap istana tidak boleh lebih panjang atau lebih lebar dari 1 kilometer. Bahkan ras iblis dan binatang buas langit yang sangat besar itu perlu menyusut agar sesuai dengan ruang yang ditentukan. Tidak ada pengecualian. Juga, kalian dapat meninggalkan beberapa benda autentifikasi di istana untuk memastikan kalian dapat melakukan teleportasi ke negara dewa di sini, kata sang kesatria. Kalian akan sering mengunjungi pulau itu kecuali kalian mati.
Jika kalian memiliki pelayan jiwa, jangan bawa mereka keluar. Mereka akan dihancurkan oleh danau. Simpan mereka di istana, karena itu tempat kalian. Jangan pernah bawa mereka keluar. Tentu saja, bentuk kehidupan tumbuhan atau logam merupakan pengecualian. Ikutlah denganku, kata sang kesatria sambil terus memberi pengarahan kepada mereka, karena dialah pemandunya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di gunung tertinggi di mana terdapat sebuah istana menjulang tinggi, seluas 1000 km persegi. Pemilik pulau ini tidak seperti kalian para pewaris, tidak dibatasi. Kesatria itu menunjuk ke istana yang menjulang tinggi dan berkata, "Itu istana pemilik." Mereka berjalan mendaki gunung. "Lihat ke atas," kata sang kesatria sambil menunjuk ke langit. Lo Fong melihat sesuatu yang sangat spektakuler. Dia bisa melihat celah di dalam danau, di mana terdapat istana yang megah dan luas. Ada 8 istana kecil di sekeliling istana utama yang tampak bersinar. Itulah inti dari sekolah, kata sang kesatria dengan kagum. Itulah istana terbesar, yaitu istana dewa leluhur, tempat para dewa leluhur tinggal. Meskipun ada 3 dewa leluhur, hanya 1 dari mereka yang duduk di sini. 8 istana di sekitarnya adalah istana dewa binatang, tempat para dewa binatang tinggal. Dan ada sekitar selusin istana di sekitar setiap istana dewa binatang, yang merupakan istana dewa binatang penjaga. Di luar istana dewa binatang, terdapat lokasi 72 negara, 72 jenderal tinggal di sana. Ada 3000 bintang di pinggirnya, dan itu adalah 3000 dunia berbintang, tempat tinggal para wakil. Semua ini merupakan inti dari sekolah dewa leluhur. Selain tempat-tempat pusat ini, ada banyak pulau di Danau Aurora 5 warna, dan ada banyak anggota sekolah yang tinggal di sana. Mereka adalah calon wakil dan jenderal yang didewakan, dan pewaris kuat dewa binatang. Sang kesatria tidak dapat menahan tawa. Manusia, apakah kalian benar-benar berpikir ada makanan gratis yang tersedia di alam semesta? Ingat, alam semesta ini adil dan sekolah kita bukanlah lembaga amal. Kita membayar harga yang sangat mahal untuk kristal warisan para wakil dan tanah warisan para jenderal dan dewa binatang. Kalian pasti harus membayarnya. Lalu bagaimana dengan istana dewa binatang penjaga? Lo Fong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dewa binatang penjaga adalah mereka yang memperoleh warisan dewa binatang lengkap dan telah menjadi Universe Master. Sang kesatria menjelaskan, mereka tidak benar-benar menjadi dewa binatang karena tidak ada lowongan atau mereka sendiri tidak ingin mewarisi posisi tersebut sejak awal. Bagaimanapun, kekuatanmu dapat ditingkatkan secara signifikan setelah mewarisi posisi tersebut, tetapi itu sudah berakhir. Universe Master adalah makhluk terhebat dan terkuat di alam semesta. Dimanapun mereka berada, sekolah dewa leluhur akan menghormati keinginan mereka dan menjadikan mereka dewa binatang penjaga, bahkan jika mereka tidak ingin mewarisi posisi tersebut. Lo Fong dan Truyan mengangguk. Tidak ada yang namanya makanan gratis dan semuanya ada harganya. Tenang saja, sang kesatria tersenyum. Sekolah dewa leluhur bisa dibilang adalah kekuatan paling bebas di alam semesta dan tidak berniat bertempur untuk wilayah lain. Bahaya di wilayah rahasia sudah cukup untuk mengintimidasi kekuatan lain. Bahkan, jika kalian menjadi anggota sekolah, kalian tidak akan merasa dibatasi. Sang kesatria menggelengkan kepalanya. Tentu saja, semua itu tidak ada artinya jika kalian bahkan tidak bisa menjadi anggota sejak awal, yang memang sulit untuk dilakukan. Tidak peduli jalan mana yang kalian tempuh, baik itu warisan wakil, warisan jenderal, atau warisan dewa binatang, semuanya sangat menuntut. Pemilik pulau Bahuinia adalah dewa binatang penjaga. Sang kesatria menatap istana yang menjulang tinggi. Di depan istana pemilik pulau itu terdapat sebuah lapangan luas yang merupakan bagian dari sebuah gunung. Ada 3 mata air yang mengalir di lapangan yang spektakuler itu, yang airnya seolah-olah datang entah dari mana.
Namun, tanah di lapangan itu sama sekali tidak basah. "Masuklah," kata sang kesatria. "Tugasku sudah selesai di sini. Aku harap kalian bisa hidup lebih lama di pulau ini." "Terima kasih, kesatria." Lo Feng dan Truyan menghargai instruksi kesatria itu. Kesatria itu tersenyum dan terbang ke Aurora seperti seberkas cahaya. Di dalam istana, duduk seorang manusia yang mengenakan jubah hitam sederhana. Ia memiliki rambut biru panjang dan ukiran biru. Kekuatan redup terpancar darinya. Dia pendiam namun menakutkan. Lo Feng merasa ia setidaknya seorang kesatria. Pria itu berdiri menatap mereka dan tersenyum. "Aku tidak menyangka akan melihat manusia di sini. Aku hanya pelayan pemilik pulau, bukan dewa penjaga binatang. Tugasku adalah menjaga istana dan mengirim pesan kepada pemilik pulau." Truyan berkata, "Kami adalah pewaris baru dan ada di sini untuk menyambut dewa binatang penjaga." Pria itu tersenyum. "Kamu tunggu saja di sini. Aku sudah menyampaikan pesan itu kepada dewa binatang penjaga, tetapi dia sedang sibuk. Mohon bersabar." Setelah 12 hari kemudian, Lo Feng dan Truyan duduk di halaman istana dengan mata terpejam. Tiba-tiba, mereka merasakan kekuatan maha kuasa mengelilingi istana. Mereka berdua langsung membuka mata. Mereka berdua masuk. Lo Feng dan Truyan melihat sosok di atas tahta. Sosok itu adalah makhluk istimewa berbentuk naga. Makhluk itu memiliki sayap dan baju besi aneh di tubuhnya dan memandang ke bawah. "Mulai sekarang, kalian adalah pewaris Pulau Bawinia," kata dewa binatang penjaga. "Pertama-tama, aku akan memberimu akses ke dunia kemuliaan." Dua komputer kuantum mini muncul setelah selesai berbicara, dan mereka terbang ke Lo Feng dan Truyan. "Ini adalah penerima dunia virtual," kata dewa binatang penjaga. "Dunia kemuliaan adalah alam semesta virtual dari sekolah dewa leluhur, dan itu mirip dengan alam semesta virtual manusia. Meskipun jauh lebih kecil, mereka memiliki fungsi yang sama. Kamu akan tahu saat mendarat di sana. Aku juga akan memberimu akses ke tanah warisan, tanah harta karun, dan tanah wilayah rahasia," kata dewa binatang penjaga. "Apakah kalian melihat 3 tirai air di luar?" Lo Feng dan Truyan mengangguk. "Itu portalnya," lanjut dewa binatang penjaga. "Tidak mungkin kamu bisa masuk tanpa izin dariku. Yang di sebelah kiri adalah portal ke tanah warisan, yang di tengah ke tanah harta karun, dan yang di sebelah kanan adalah tanah wilayah rahasia. Di tanah harta karun terkubur semua barang berharga yang ditinggalkan oleh para dewa binatang, para dewa binatang penjaga, dan para penguasa yang mengikuti jejak para dewa binatang. Ada banyak sekali barang berharga di sana, dan para senior menempatkan banyak penghalang, batasan, dan persyaratan. Hanya jika kamu memenuhi persyaratan para senior, kamu dapat membawa harta karun. Belum lama ini, salah satu manusia memperoleh harta karun. Sedangkan untuk tanah wilayah rahasia, kamu bisa pergi ke sana untuk berpetualangan. Wilayah rahasia sekolah dewa leluhur adalah wilayah rahasia paling misterius di alam semesta, tempat tinggal makhluk paling istimewa, dan kekayaan paling mistis. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.